Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kaliavandra dari kelas 8A nomor absen 27. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak dari sosial media. Apa sih media sosial itu? Nah, di zaman sekarang tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Nah, media sosial itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten-konten online. Berikut adalah contoh dari media sosial. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada yang lainnya seperti Twitter dan lain sebagainya. Nah, fungsi atau dampak positif dari media sosial itu yang pertama, mempermudah mencari informasi. Media sosial menjadi wadah untuk berbagi informasi, ide, dan pemikiran. Yang kedua, komunikasi dan interaksi. Dengan media sosial, pengguna dapat terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di seluruh dunia. Pengguna dapat membagikan pikiran, informasi, dan ide-ide mereka dengan orang lain. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Media sosial juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan promosi yang efektif. Dengan media sosial, bisnis dapat mempromosikan produk dan jasa mereka secara gratis atau dengan biaya yang relatif murah. Contoh aplikasi pemasaran dan promosi yang pertama ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, selain fungsi atau dampak positif dari media sosial, ada juga dampak negatif dari media sosial. Nah, apa sih dampak negatif dari media sosial? Nah, yang pertama ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital. Ini dapat terjadi di media sosial, platform, pesan, game online, atau melalui perangkat seluler. Perilaku cyberbullying bisa berupa penyebaran kebohongan, postingan foto memalukan, mengirim pesan menyakitkan, atau bahkan berpura-pura menjadi orang lain untuk mengirim pesan jahat. Jadi hati-hati ya teman-teman. Selain cyberbullying, ada juga cybercrime. Cybercrime atau kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Tindakan ini dapat mencakup berbagai kegiatan ilegal seperti pencurian data, peretasan, penyebaran virus, dan penipuan online. Jadi, teman-teman harus hati-hati terhadap media sosial ini. Jikalau kalian salah dalam menggunakan media sosial, bisa-bisa kalian terkena dampak dari cyberbullying atau cybercrime. Nah, buat teman-teman yang udah terkena dampak dari cyberbullying dan cybercrime, itu ada juga cara mengatasinya. Nah, ini adalah cara mengatasi cyberbullying. Yang pertama, jangan menanggapi pelaku. Hindari terlibat dalam perdebatan atau percakapan dengan pelaku cyberbullying. Yang kedua, blokir akun pelaku. Gunakan fitur blokir di platform media sosial untuk mencegah interaksi lebih lanjut dengan pelaku. Yang ketiga, laporkan ke pihak berwenang. Jika tindakan cyberbullying sudah melanggar hukum, segera laporkan ke polisi. Nah, ada juga cara mengatasi cybercrime. Yang pertama, menggunakan antivirus. Antivirus merupakan program yang berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. Yang kedua, mengubah kata sandi.
Pastikan memilih kata sandi yang kuat, mengubahnya secara teratur, dan tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk akun yang berbeda. Yang ketiga, melaporkan email atau situs web phishing. Laporkan email serta tautan tersebut kepada berbagai pihak yang seperti penyedia layanan email. Jadi, teman-teman jangan sembarangan memasuki link yang belum tentu aman ya. Bisa-bisa kalian terkena link phishing. Nah, ini adalah kesimpulan dari media sosial. Media sosial sebagai teknologi interaktif berbasis web memungkinkan interaksi, berbagi, dan penciptaan konten antara individu dan komunitas. Meskipun menawarkan berbagai manfaat seperti konektivitas, informasi, dan hiburan, penggunaan media sosial juga perlu bijaksana karena dapat berdampak negatif seperti kecanduan, penyebaran hoaks, dan gangguan kesehatan mental. Seperti itu dulu ya teman-teman terkait dengan penjelasan media sosial. Terima kasih dan sampai jumpa.